Bahkan hampir kalau saya tidak harus bicara satu kata pun sesungguhnya jelas. Tapi saya ingin mengatakan kepada kita, mulai dari bagian terakhir dari film tadi, mereka mengatakan begini, perbedaan itu sesuatu yang indah, perbedaan itu sesuatu yang unik, perbedaan itu adalah warna kehidupan. Nikmatilah dengan sukacita selama kita masih diberikan kesempatan untuk menemukan warna kasih dan setia Kristus di dalam hati kita. Benar bahwa kita semua berbeda dalam semua hal, ada banyak sekali. Tapi tadi teman-teman mencoba untuk memaparkan kepada kita paling tidak hanya 3 dari sekian banyak perbedaan yang ada. Pertama, ada perbedaan dalam rumah tangga. Kalau kita ikuti baik-baik, istri punya pendapatan jauh lebih besar dari suami. Mereka dua berbeda. Sebenarnya baik, tapi rupa-rupanya potensi konflik yang besar ada juga dalam perbedaan itu. Yang kedua, ada perbedaan dalam hubungan muda-mudi. Ada salah sangka, komunikasi yang tidak jalan dan seterusnya, membuat perbedaan ini kemudian hampir menghancurkan mereka. Yang ketiga, mereka coba untuk menunjukkan perbedaan ketika mereka berorganisasi. Ada beda pendapat dalam sebuah rapat panitia untuk perayaan Natal. Saudara-saudara, teman-teman sudah berhasil untuk mendeskripsikan bagi kita, ini kita punya masalah. Sekaligus juga ini realitas kita. Suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita memang berbeda. Laki-laki harus beda dengan perempuan. Periuk harus beda dengan beras, harus beda dengan air, harus beda dengan api, supaya dikelola dengan baik dan kemudian dia menjadi berkat. Tapi saudara-saudara, kita ingat cerita lalu. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan menyuruh mereka keluar dari tanah Firdaus, keluar dari inti kehidupan. Mereka jalan. Tuhan tidak membiarkan mereka sendiri, tidak melepaskan mereka berjuang sendiri. Tuhan ingat. Kalau hari ini saya senang sekali melihat ketika kita duduk dalam beraneka ragam pakaian, menunjukkan suku-suku bangsa di dunia ini. Benar. Kenapa? Ketika Tuhan berinisiatif untuk menyelamatkan dunia ini, dia panggil dahulu satu orang, Abraham dia bernama. Dari satu orang menjadi satu bangsa, Israel namanya. Dari satu bangsa, seluruh dunia dipanggil, termasuk saya dan saudara dipanggil. Untuk apa? Untuk menyaksikan keselamatan yang Tuhan buat bagi bangsa-bangsa dan menikmati keselamatan itu dalam sebuah sukacita, sekalipun kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Maka kalau hari ini kita harus berbeda, berpakaian berbeda, warna kulit berbeda, rambut berbeda dan seterusnya, memang karena Tuhan memanggil kita dalam perbedaan itu untuk menikmati dengan sukacita. Berarti perbedaan di sini bukanlah masalahnya. Lalu apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat supaya kita mengelola perbedaan ini menjadi berkat bagi kita? Tadi film sepotong itu memberikan kepada kita beberapa pesan. Saya akan segera cepat saja untuk menyelesaikan ini. Satu, untuk mengelola perbedaan ini menjadi berkat, maka saya dan saudara kita sama-sama dituntut untuk merasa sekaligus memberi sikap bahwa masing-masing harus menganggap orang lain penting. Sesuai dengan pembacaan tadi, mata tidak bisa lebih penting dari telinga, telinga tidak lebih penting dari tangan, tidak lebih penting dari kaki. Kita punya rupa-rupa, tapi hanya satu tubuh. Dan satu tubuh ini digerakkan oleh semua anggota yang ada di situ. Kenapa? Karena memang kita diciptakan untuk kebutuhan itu. Saya diundang dalam sebuah acara berkhotbah. Di sebuah ruang kesaksian, seorang ibu bangun dan bilang begini,
Tadi malam dia diangkat ke surga. Dia jalan-jalan ke surga. Sampai di surga malaikat bawa dia ke beberapa tempat. Dia lihat surga itu indah sekali. Bagus. Setiap ruangan begitu bagus. Tapi di ujung ruangan itu, waktu dia sedikit menoleh ke dalam, dia lihat ada banyak mulut di dalam. Ada mulut-mulut di dalam. Dia tanya, malaikat, apa arti semua itu? Terus malaikat bilang begini, itu mulut-mulutnya pendeta. Bilang begitu. Itu mulut-mulutnya pendeta. Kok bisa begitu? Iya. Kenapa? Pendeta-pendeta itu khotbahnya bagus. Jadi dia pu mulut masuk surga, tapi dia pu kaki tangan dong di neraka semua. Saya tersinggung itu waktu dengar itu. Ya. Mulut bagus jadi masuk surga, tapi kaki tangan semua di neraka. Dia habis khotbah saya diam-diam. Tapi ketika diberi kesempatan, dia habis bersaksi saya diam-diam. Waktu diberi kesempatan khotbah saya bangun, saya bilang, ibu, kita klarifikasi yang tadi dulu. Yang tadi mulut masuk surga, kaki tangan di neraka, kita klarifikasi. Kenapa? Sederhana saja saya bilang. Coba ibu ambil pisau, iris ibu pu jari begini. Terus ketika jari ini luka, berdarah, terus ibu pu mulut bilang begini, surasa. Bisa. Ini ibu bilang tidak bisa. Atau siapakah yang malam-malam ketika perutnya sakit, kaki bilang begini, perut, minta maaf, lupi sendiri di belakang ya, saya tidak bisa pilih. Bisa begitu? Tidak bisa. Kenapa? Pembacaan tadi memberi penjelasan yang sederhana. Bahwa kita satu, kalau kelingking luka, mata turut menangis. Kelingking luka, mata turut menangis. Karena apa? Karena kita satu tubuh. Semua harus merasakan yang sama. Pembacaan tadi menegaskan, kalau senang, senang semua. Kalau susah, susah semua. Tidak bisa mulut di surga, kaki tangan di neraka. Atau sebaliknya, tidak bisa. Karena kita satu tubuh yang sama. Mulut di surga, kaki tangan di surga. Mulut di neraka, kaki tangan di neraka. Tidak bisa pisah-pisah. Tidak bisa. Tidak bisa. Sekaligus menegaskan poin tadi. Bahwa masing-masing kita harus menganggap sekian kita penting. Tidak ada satu lebih penting dari yang lain. Kenapa? Tuhan telah memanggil kita keluar untuk kepentingan bersama-sama ini. Semua kita penting. Siapapun kita. Rumah tidak bisa semuanya emas. Tidak bisa. Kita benar merindukan emas. Kita senang kalau pulang rumah emas. Semua kita senang. Tapi rumah tidak semuanya boleh emas. Tidak boleh. Kenapa? Bayangkan ketika Anda pulang rumah semua dari emas, Anda senang setengah mati. Aduh, itu rumah emas. Masuk sampai dalam sukacita, panggil suami, istri duduk sama-sama. Tiba-tiba rasa lapar, pi buka tutup saja, lihat pi nasi emas semua. Mau makan emas? Tidak bisa. Ketika Anda haus dan ternyata di rumah emas semua menuju ceret poa begini, emas yang keluar. Bisa minum? Tidak bisa. Kalau begitu, berbeda itu menjadi sesuatu yang serius tapi penting. Kenapa? Untuk mendorong kita berjalan menuju kepada damai sejahtera. Harus seperti itu. Kenapa? Karena memang kita diciptakan berbeda. Tidak usah dipaksa untuk sama. Tidak usah. Kalau begitu, karena masing-masing dianggap penting, inilah saya dan saudara diminta untuk saling menerima satu dengan yang lain. Harus bisa terima. Dan bagaimana kita bisa terima kalau tidak saling mendengarkan dulu dengan baik satu dengan yang lain. Film tadi hanya menegaskan, karena sebuah komunikasi yang terputus, hal-hal yang sesungguhnya baik di antara dua tidak bisa menjadi baik bersama. Hanya karena tidak bisa berhenti sedikit dan dengar orang bicara. Dengar baik-baik. Dan penerimaan itu terjadi. Saudara tahu kenapa ini kemudian menjadi serius? Setan tahu bahwa kalau kita bersatu, setan kalah. Tadi itu setan yang hitam besar itu, ketika orang mulai berpelukan dia takut, dia kalah. Tapi ketika kita berkelahi, dia senang sekali, tertawa terbahak-bahak.
Maka kalau kita mengaku pengikut Kristus, jangan beri kesempatan supaya setan tertawa. Kalau kita bersatu, setan kalah. Kalau begitu, sederhana saja, kelola dengan baik perbedaan itu. Harus. Rumah tangga pun demikian. Ada banyak hal yang membuat kita berbeda. Benar. Penghasilan beda, selera beda, pakaian berbeda, segala macam berbeda. Tapi itu bukanlah hal yang harus membawa kita pada persoalan yang lebih besar. Bukan. Tapi penerimaan seorang yang lain dalam seluruh kelebihan dan kekurangannya menjadi hal yang penting untuk kita sampai pada kebahagiaan itu. Kenapa? Karena Tuhan datang untuk itu. Dia telah melaksanakan apa yang perlu dia buat. Dan betapa sedihnya bahwa ketika dia mengerjakan keselamatan itu, kita merusak itu hanya karena perbedaan yang ada pada kita. Kemarin saya buat satu status begini. Dalam sebuah perkawinan, beda usia tidak penting. Tidak penting. Yang lebih penting ialah harus beda jenis kelamin. Ya, ulang. Dalam sebuah perkawinan, beda usia tidak penting. Mau 130, 147, mau 117, 142, tidak soal. Tidak soal. Beda usia tidak soal. Yang harus berbeda adalah jenis kelamin. Bahaya kalau kita sama semua, itu soal itu, soal besar itu. Karena itu, perbedaan tidak apa-apa. Perbedaan tidak apa-apa. Kenapa? Siapa tidak suka berbeda? Dia punya tubuh sementara dalam dosa. Saya pernah mengatakan dari mimbar ini kepada kita semua, tubuh yang terkontaminasi dosa adalah tubuh yang hari itu tidak mampu menerima perbedaan. Kenapa? Waktu itu Tuhan tanya Adam, kenapa? Adam bilang, perempuan ini yang engkau taruh di samping saya ini yang jadi masalah. Dulu ketika belum jatuh dalam dosa, kalimatnya indah sekali. Dialah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dulu tulang dari tulangku, daging dari daging. Tapi ketika jatuh dalam dosa, kalimatnya menjadi berubah. Perempuan ini yang jadi masalah. Sesuatu yang berbeda yang kau tempatkan di antara kami ini yang jadi beda, jadi masalah buat kami. Kalau begitu, siapa tidak mampu menyambut perbedaan ini untuk kemudian menjadi berkat? Kita sementara terkontaminasi dosa. Iblis menang. Kita harus berani putuskan. Berbeda bukan soal. Tapi itu sebuah keadaan di mana kita boleh berjalan bersama menuju berkat. Itu pertama. Kedua, bagaimana mengelola perbedaan ini? Kesabaran. Kita butuh sabar. Sabar. Cocok gumuk. Kalau tidak cocok ya kermana begitu. Tapi sabar baik. Kenapa harus sabar? Kita akan berjumpa dengan banyak orang yang bikin taceke. Kenapa harus sabar? Kita mau cepat-cepat tapi ada orang mau lama-lama. Kenapa harus sabar? Karena banyak orang bisa mencari yang aman-aman saja dan kita yang susah. Kenapa harus sabar? Supaya kita bisa melihat sesuatu dengan jeli dan lebih pasti untuk menarik kesimpulan. Kemarin seorang sahabat menulis kepada saya ini. Saya baca saja. Dia bilang begini. Aku diundang menghadiri pernikahan di sebuah hotel. Ketika sampai di pintu hotel, aku dapati 2 pintu. Satu pintu tertulis untuk keluarga pengantin laki-laki. Dan pintu yang lain tertulis untuk keluarga pengantin perempuan. Aku masuk melalui pintu untuk keluarga pengantin laki-laki. Aku berjalan beberapa langkah dan aku dapatkan ada 2 pintu. Satu pintu tertulis untuk tamu laki-laki dan pintu yang lainnya tertulis untuk tamu perempuan. Aku masuk melalui pintu untuk tamu laki-laki. Aku berjalan beberapa langkah dan aku dapatkan ada 2 pintu
Pintu yang satu tertulis untuk mereka yang membawa kado. Sementara pintu yang lain tertulis untuk mereka yang tidak membawa kado. Aku masuk melalui pintu yang tertulis untuk mereka yang tidak membawa kado. Aku berjalan beberapa langkah dan ternyata aku sudah berada di luar hotel. Aku sudah ada di jalan raya, bayangkan. Dan hampir-hampir di jalan raya aku temukan dua pintu. Yang satu tertulis mau remuk silahkan, dan yang satu bisa tertulis hancurkan saja. Bayangkan itu. Kenapa saudara-saudara? Kita akan berjumpa dengan manusia yang begini. Senang dia suka, dia gabung. Tapi yang tidak senang minta maaf, dia mengundurkan diri. Tak ceke. Orang begitu waktu lihat dia pemuka sason suka. Kalau kita kurang sabar, yang hitam besar tadi menang atas kita. Setan menang atas kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang bicara tanpa fakta. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang menyakiti kita sekali, padahal kita begitu mengasihi dia. Kita dekat, sayang, baku tolong, tulus, dan dia menyakiti. Ketulusan kita tidak berbanding seimbang dengan rencana jahat yang ada pada dia bagi kita. Kalau kita kurang sabar, iblis menang untuk kita. Terakhir, cerita tadi hanya membawa kita bagaimana mengelola perbedaan ini. Kalau ada keberanian untuk menyatakan maaf, keberanian menyatakan maaf, baik permintaan maaf, baik memberi maaf. Perbedaan ini dekat sekali, membuat kita saling menyakiti. Ada hati tergores, sesuatu yang tidak nyaman terjadi. Tapi kita dituntut untuk dua hal tadi. Memberi maafkah atau meminta maaf? Meminta maaf itu satu hal yang sebenarnya gampang, tapi sulit bagi diri sendiri. Gampang bagi orang lain dan sulit bagi diri sendiri. Kenapa? Dia berurusan dengan perang melawan diri sendiri. Apalagi kalau kita harus meminta maaf padahal kita tidak salah. Sulitnya minta ampun karena kita melawan diri sendiri, bukan melawan orang lain. Musuh yang terbesar tidak ada di luar kita, musuh yang terbesar ada di dalam kita. Dan sekarang Kristus datang untuk mengajarkan saya dan saudara bagaimana kerendahan hati, keberanian untuk menyatakan maaf. Saya ingat ketika saya masih melayani di Sabu, ada satu warga jemaat, dia sakit, dia sendiri. Saya tolong dia, saya pergi berdoa kasih dia, saya cari anak-anak, atur dia, dan kemudian karena ada satu urusan yang lain bagi pelayanan kesehatan gratis bagi jemaat, saya pergi. Terus singkat cerita dia dibawa ke puskesmas, saya tidak tahu. Saya datang ke puskesmas itu kalau harus bicara dengan kepala puskesmas. Yang bersangkutan ada di dalam ruang, salah satu ruangan di puskesmas itu. Dia tahu bahwa saya datang, tapi karena saya tidak tahu dia ada di dalam, saya tidak masuk. Justru ini yang membuat dia sangat marah. Marah saya. Hari ketika dia mau keluar, pas kami persiapan perjamuan kudus, saya lihat dari gereja mobil puskesmas datang, masuk rumahnya. Habis itu saya sama-sama dengan beberapa teman majelis kami pergi. Saya sampai di depan pintu rumahnya.
Terus dia berteriak bilang begini, usir itu pendeta, usir. Jangan coba suruh dia masuk saya pun rumah. Saya rasa tidak nyaman sekali. Lebih-lebih lagi teman majelis yang mendampingi saya, mereka merasa lebih tidak nyaman. Istrinya sedikit perasaan, dia bapak pendeta duduk. Saya duduk. Saya sengaja bikin seperti tidak ada masalah. Saya bilang, bikin kopi kok kita minum kok. Dia berteriak tambah di dalam, suruh keluar. Saya makin tidak enak. Tapi karena istrinya sudah buat kopi, karena saya juga omong lagi. Kami duduk beberapa menit, saya minum dengan perasaan yang tidak enak. Saya pulang. Saya tidak nyaman di rumah. Besok harus perjamuan kudus. Dan hari ini hati saya tidak nyaman. Bagaimana saya bisa melaksanakan perjamuan kudus kalau saya sementara sakit hati? Tidak bisa. Saya jalan-jalan ke Seba 20 km dari tempat pelayanan saya. Malam itu saya tidak bisa tidur. Sangat tidak bisa tidur. Bagaimana besok saya akan buat perjamuan kudus? Hati saya lagi tidak beres. Saya berdoa malam itu, Tuhan yang tahu dia pun cara. Tapi saya minta petunjuk apa yang bisa saya buat. Tidak ada petunjuk lain. Hanya satu. Saya harus minta maaf di dia. Saya tidak boleh naik mimbar kalau tidak minta maaf di dia. Saya tidak boleh pimpin perjamuan kudus kalau tidak minta maaf di dia. Saya jalan dengan air mata dari Seba menuju ke Mesara. Saya takut sekali bagaimana saya harus minta maaf. Pengalaman pertama minta maaf padahal saya tidak salah. Saya datang, apalagi saya yang cerewet ini kan rasa senang saja diterima di mana-mana. Dan hari ini saya benar-benar tidak bisa begitu. Saya datang, saya parkir motor tepat di depan pintu rumahnya. Air mata saya benar-benar menetes. Saya takut kalau dia usir saya lah. Tapi saudara tahu, ketika saya parkir motor, satu langkah saya tinggalkan motor menuju pintu rumahnya dengan hati yang benar-benar gelisah. Tiba-tiba dia lari dari dalam rumah, juga dalam keadaan menangis. Dia peluk saya, dia menangis dan dia katakan kalimat ini, Pak Pendeta, saya tadi malam tidak bisa tidur. Saya takut sekali kalau Pak Pendeta akan pimpin perjamuan sebelum saya minta maaf kepada Bapak. Kami dua menangis di situ. Saya terharu sekali. Ternyata setelah kami ada kerendahan hati untuk saling memaafkan, luar biasa sukacitanya. Ketakutan terbesar hanya ada pada diri kami, padahal Tuhan merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu. Teringatlah saya satu kisah legenda Mazmur 133. Mazmur 133, sungguh alangkah baiknya jika orang bersaudara hidup rukun bersama. Ayat yang ketiga bilang begini, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kisahnya seperti ini. Ada seorang bapak, dia mati kasih tinggal di anak 2 orang. Yang satu menikah dan ada anak, yang satu tidak menikah. Tapi 2 orang kerja ini tanah yang ditinggalkan bapaknya. Mereka kerja bersama-sama. Habis ketika mereka panen, mereka bagi 2 hasil bersama-sama. Yang menikah dapat 50%, yang tidak menikah dapat 50%. Ketika sampai di rumah, yang menikah ini dia duduk berpikir tidak beres. Dan dia bilang begini, tidak adil. Tidak adil. Saya punya istri dan anak-anak. Kalau saya susah mereka bisa tolong saya. Tidak adil kalau bagi 2 pas. Saya punya saudara, dia tidak punya siapa-siapa. Malam itu dia angkat 100 karung gandum. Dia antar diam-diam ke lumbung saudaranya. Tapi malam itu juga saudaranya tidak bisa tidur. Saudaranya bilang begini, tidak adil. Saya sendiri dan tidak butuh banyak gandum. Tapi saudara saya menikah dan punya beberapa anak, mereka jauh lebih membutuhkan banyak gandum. Tidak adil kalau bagi 2 pas.
Maka malam itu secara diam-diam dia ambil 100 karung gandum, dia antar ke lumbung saudaranya. Paginya dua-dua kaget, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kurang. Dia coba lagi, 100 karung dibawa, yang dari sebelah juga 100 karung. Mereka kaget, tidak ada yang kurang. Hari ketiga masing-masing membawa 100 karung sambil coba melui kira-kira apa yang terjadi. Ternyata belum melui, di tengah jalan mereka bertemu kakak adik. Terus yang satu tanya, lu mau pi mana? Belum dijawab, yang satu langsung bilang telu. Gitu enak sekali, lu dengan telu. Tapi dua bukan bakalai, kok lu begitu. Ini saudara ini. Yang satu bilang begini, saya mau antar 100 karung gandum ini ke lumbung. Kenapa? Tidak adil. Saya punya istri dan anak-anak, kalau saya sakit mereka bisa tolong saya. Tapi yang satu bilang begini, juga tidak adil. Saya tidak butuh banyak gandum. Justru saudara yang butuh banyak gandum. Saya antar 100 karung gandum. Dua-dua sedih, terharuskan. Mereka berpelukan, mereka menangis. Ketika mereka menangis itulah Tuhan bilang kepada malaikat di sorga, lihat itu, sungguh indahnya, alangkah baik dan indahnya jika orang-orang bersaudara hidup rukun bersama. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat sukacita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak Engkau datang bagi kami. Engkau mau menolong kami supaya kami tidak membeda-bedakan siapapun kami. Karena Tuhan cinta segala bangsa dan Tuhan mampu menyatakan bahwa perbedaan-perbedaan itu disengajakan untuk menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Biar kami ada dalam sukacita yang luar biasa. Sedikit refleksi ini menolong kami semua. Hamba-Mu selesai berkata-kata, tapi hamba percaya Roh-Mu akan terus memberi arti firman ini bagi setiap kami. Berikan hati kepada kami yang terbuka, yang sanggup untuk menerima seluruh perbedaan ini dengan baik. Berikan kepada kami hati yang sadar bahwa Tuhan merindukan kami sehati sepikir, yang mau untuk hidup sebagai saudara bersaudara yang bertanggung jawab, supaya tidak sia-sia kedatangan-Mu untuk mengerjakan keselamatan dan pendamaian bagi kami. Natal kali ini biar kami belajar di rumah, di tempat kami bekerja, dalam organisasi kami, dalam gereja Tuhan, kami diajar sungguh untuk memahami bahwa perbedaan itu indah. Biar kami belajar bertumbuh bersama dengan saling menerima, dengan saling menganggap seorang penting, dengan saling memberi dan meminta maaf seorang dengan yang lain. Nama-Mu biarlah dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan selesai.